Agustus tahun 45 adalah hari kemerdekaan kita. Ya, begitulah salah satu lirik lagu nasional kita. Tepat pada tanggal spesial tersebut, masyarakat Indonesia berbondong-bondong melakukan perayaan kemerdekaan Dirgahayu Indonesia. Mulai dari mengikuti lomba 17-an hingga melakukan upacara bendera. Sebenarnya ada banyak kisah unik dan menarik dari seputaran kemerdekaan Indonesia yang tidak kita ketahui. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi. Naskah proklamasi di dalam buku sejarah memang diceritakan bahwa naskah proklamasi dibuat oleh Soekarno dan Hatta di kediaman Laksamana Tadasi Maeda setelah melalui diskusi yang cukup panjang. Naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditulis tangan oleh Bung Karno dan didikte oleh Bung Hatta sekitar pukul 4 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai, kemudian Bung Karno memberikan naskah itu kepada para pemuda yang berkumpul di depan rumahnya. Namun ternyata menurut seseorang yang mengaku bekas tentara buatan Jepang pembela tanah air atau peta yang bernama Andaryoko menyatakan jika naskah asli yang dibuat dan didikte oleh Bung Karno dan Bung Hatta itu diketik oleh Sayuti Melik. Naskah asli tulisan tangan tersebut sempat dibuang oleh Sayuti Melik karena dianggap sudah tidak dipergunakan lagi. Namun ada juga cerita versi lain yang menyatakan bahwa Sayuti Melik telah menunjukkan naskah proklamasi hasil ketikannya kepada Bung Karno. Kemudian Bung Karno menanyakan kembali lagi hasil naskah tulisan tangannya. Setelah ditanyakan kembali mengenai keberadaan aslinya, Andaryoko menceritakan bahwa Sayuti Melik mencari kertas tulisan tangan Soekarno dan menyetrikanya agar bisa utuh seperti semula. Hingga saat ini naskah asli tersebut disimpan di Arsip Nasional. Yang kedua ialah persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia pun jatuh sakit. Faktanya saat proklamasi diucapkan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita oleh Bung Karno kini pun kambuh kembali. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan naskah proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bersama Bung Hatta, ia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti misalnya mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak oleh para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Yang ketiga ialah pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting, karena hal tersebut menandakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak yang mengira suara Bung Karno pada rekaman tersebut adalah suara asli Bung Karno pada saat pembacaan naskah proklamasi yang sudah disebarluaskan. Padahal sebenarnya suara tersebut bukanlah suara asli yang direkam saat pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, melainkan sekitar tahun 1950 atau sekitar 5 tahun setelah kemerdekaan. Jika bukan karena Jusuf Pronodipuro, pendiri RRI, yang meminta Presiden agar
agar kembali merekamkan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita tidak dapat mendengar suara Soekarno saat pembacaan naskah proklamasi. Karena Soekarno beranggapan pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali saja dan tidak bisa diulang. Argumentasi justru membuat Bung Karno berpikir ulang mengenai keputusannya. Hingga akhirnya Bung Karno setuju suaranya direkam sekali lagi pada saat pembacaan teks proklamasi. Setelah sesi rekaman itu, barulah teks proklamasi mulai digandakan pada tahun 1959 hingga akhirnya bisa kita dengar. Konon masih banyak hal-hal dan kisah unik yang terjadi di balik peristiwa kemerdekaan Indonesia. Di balik peristiwa tersebut, marilah kita untuk selalu mengingat jasa para pahlawan kita yang telah berjuang dan rela mati demi memerdekakan bangsa Indonesia.